pembelajaran yang kedua yang baru. Mari kita sebagai orang beriman mengawalinya dengan doa pembuka. Kepada yang bertugas, Ibu persilakan. Dalam nama Bapa, Amin. kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan atas cinta kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga dengan cinta kasih yang Kau berikan, kami mampu memanjatkan belas kasihan-Mu terhadap sesama kami. Dalam nama Bapa, Tepuk cinta kasih. Cinta-cinta Caca, kasih-kasih Caca, cinta-cinta kasih Caca, cinta kasih Yesus. Absen dulu. Naya hadir. Tian. Tian ini sudah 2 kali pembelajaran sakit terus. Masih di rumah sakit? Iya. Siapa yang masih ingat materi kali lalu tentang peran gereja itu? Apa saja peran gereja dalam kehidupan kita? Coba Edwin. Gereja sangat berperan dalam perkembangan iman kita. Gereja, terima kasih. Tintong, terima kasih Yesus. Sifat atau karakter apa yang kalian ketahui dari Yesus? Ada beberapa sifat Yesus atau karakter Yesus yang sudah kalian sebutkan. Satu karakter yang menjadikan tema kita hari ini, yaitu tentang belas kasih. Tema kita hari ini berbicara tentang Yesus berbelas kasih. Nah anak-anak, ada pun tujuan dari tema kita hari ini, agar kalian mampu menganalisa mana perbuatan yang berbentuk kasih. Pernahkah kalian mendapat belas kasih dari orang lain? Contohnya dalam hal apa? meminjam pulpen. Dalam hal meminjam pulpen. Pernahkah kalian merasa iba atau kasihan ketika melihat orang lain menderita? Contohnya dalam hal apa? Teman di rumah sakit, Ibu. Saya membantu berdoa. Ketika teman di rumah sakit, Eldin bantu doa. Pertanyaan berikut, apa yang kalian lakukan setelah tergerak oleh belas kasihan? Apakah diam saja atau berbuat sesuatu? Kamu tuliskan pengalaman itu dalam kolom yang Ibu akan bagikan sebentar. Baik, selanjutnya kumpul Ibu hasil dari yang kamu tuliskan. Yang berikut adalah menceritakan pengalaman kamu. Pada suatu hari saya datang ke sekolah. Sampai di sekolah, saya duduk sambil membaca buku bahasa Indonesia. Tiba-tiba ada datang yang bertanya, "Afrin, apakah kamu ada bawa pulpen?" Saya jawab, "Tunggu adek, saya lagi cari di dalam tas." Sambil mencari pulpen, saya berpikir kalau adek tidak punya pulpen, pasti dia tidak bisa mencatat maupun mengerjakan tugas. Teman-teman, itu saja pengalaman saya pada saat saya membantu orang. Pada suatu hari saya pergi ke sekolah dan sampai di sana saya melihat saya punya teman yang bernama Rio. Rio ini lagi kesulitan, ia tidak bisa membayar uang sekolahnya. Dan ketika saya lagi kesulitan, Rio ini membantu saya. Itulah jika kita membantu orang dengan baik, maka orang juga membantu ketika kita lagi kesulitan. Pesan dari cerita pengalamannya Edwin tadi adalah ketika kita membantu orang lain dengan tulus hati, maka ada waktunya ketika kita kesulitan, ada orang lain yang bantu kita. Nah, kalian duduk berkelompok. Ya, Oke, silakan. Selanjutnya yaitu anak-anak diminta untuk menonton video. It's
Cinta. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tersebut? Setelah kami menonton video tersebut, perasaan kami merasa sedih karena rasa belas kasihan Yesus datang pada anak itu. Yesus hadir dalam hidupnya. Baik teman-teman, saya beri waktu dan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada saya. Mungkin ada pendapat dari teman-teman semua. Baik, Edwin. Sekiranya jawaban kamu sesuai dengan apa yang ditanya. Kelompok 2. Kalian luar biasa. Kalian is the best. Ya. Terima kasih. Namun, satu catatan juga buat kita atau penegasan buat kita bahwa kita jangan lupa membalas kasih yang dari Tuhan berikan kepada kita itu dengan memberi kasih kepada orang lain. Kegiatan selanjutnya dari pesan kitab suci yang berkaitan dengan teladan Yesus Kristus dalam berbelas kasih. Sekarang waktunya presentasi kelompok 1. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mempresentasikan di kelompok masing-masing. Pertanyaan yang pertama tadi. Seperti apakah yang dikehendaki oleh Yesus? Kasih. Belas kasih seperti yang diajarkan Yesus, saling mengasihi sama satu dengan yang kitab suci yang ibu tayangkan di dalam sebentar. Dari isinya, isi bacaannya, lalu peneguhannya. Setelah para murid kembali dari perutusannya berdua-dua, Yesus mengajak mereka ke tempat yang sunyi untuk beristirahat sejenak. Maka mereka naik perahu ke seberang Danau Galilea, namun orang banyak tetap mengikuti mereka melalui jalan darat. Yesus yang melihat hal itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Di sini kita melihat bahwa Yesus sangat peka terhadap kebutuhan orang-orang yang mengikutinya, dan dia tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, sehingga melupakan waktu istirahat yang dia perlukan untuk kembali mengajar mereka yang datang kepadanya. Terakhir dari bacaan ini, apa ada pesan? tidak meninggalkan kita, dan kita juga tidak meninggalkan orang yang berbuat dari kita. Oke. Yesus tidak meninggalkan kita. Yesus juga berpesan bahwa kita juga tidak meninggalkan orang yang membutuhkan bantuan kita. Baik anak-anak, kita masuk dalam kegiatan berikut, yaitu kegiatan penuh materi untuk minggu depan, yaitu tentang Yesus sang pendoa. Jangan lupa bawa kitab suci. Memberikan satu buah catatan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kita menjumpai beberapa orang yang tampak kurang beruntung dalam kehidupan. Tindakan Yesus yang penuh belas kasih itu tampak dalam bacaan tadi. Mujizat membangkitkan anak muda dari naik. Dan kelompok ini tadi memberi makan orang. Kelompok ini tadi apa? Mengasihi musuh. Ada contoh-contoh tokoh yang bertindak belas kasih. Siapa-siapa mereka itu? Romo Mangunwijaya. Sama-sama. Romo Mangunwijaya. Yang dibuat oleh Romo Mangunwijaya adalah rela menolong orang-orang yang menderita, pengemis, dan gelandangan. Lalu tokoh yang kedua adalah Pater Damian Festur. Sama-sama. Pater Damian Festur. Ya. Dia rela, yang dia buat itu adalah dia rela menderita demi menolong sesamanya di Pulau Molokai. Molokai yang terkenal
pengemis, dan anak-anak terlantar di pinggiran jalan. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Kita masuk pada kegiatan berikut adalah kegiatan refleksi. Renungkan segala peristiwa yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Anak-anakku sekalian, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah berusaha meneladani sikap Yesus ini? Sekarang kita masuk dalam kegiatan aksi. Kegiatan aksinya kalian tulislah doa berkaitan dengan materi kita hari ini. Sekarang silakan tulis. Yang menurut doa benar itulah doa yang dijadikan sebagai doa penutup sebentar. Yang lain doa yang minta dikumpulkan. Hasil dari tulisan kalian dikumpulkan. Yang ibu minta salah satu sebentar untuk membacakan doanya sebagai doa penutup. Rencana aksi yang kedua adalah ibu minta kalian tugasnya wawancarai salah seorang, misalnya ada orang sakit atau orang jomblo, pilih salah satu saja. Tolong kamu wawancara dengan mereka. Hasil wawancara ini nanti ditulis di dalam hal-hal apa saja yang kamu tanyakan kepada mereka. Itulah yang kamu tulis dalam hasil wawancara kamu. Materi kita hari ini sudah selesai. Ibu minta jangan lupa kamu mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Nah, LKPD yang ibu bagikan itu tolong dikumpulkan juga minggu depan bersamaan dengan foto atau hasil dari wawancara kalian. Yang berikut anak-anak, ibu minta kalian jangan pernah lupa materi hari ini. Materi minggu depan itu tentang Yesus sang pendoa. Yesus sang pendoa. Nah, yang berikut halo. Hai. Tolong jangan ditulis ya. Perhatikan ke sini. Kita masuk dalam kegiatan terakhir yaitu doa kunci. Kita nyanyi dulu lagu kasih Yesus ya. Engkau telah mengasihi kami dengan sesama. Kau penuh puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa